Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang konsep mencari nafkah dan bekerja yang dianggotakan 1. Praditya Satunasana dengan NIM 205231290. Yang kedua ada Fahira Della Sabila dengan NIM 205231281. Yang ketiga ada Novia Mayasari dengan NIM 205231296. Dan yang keempat ada Ricky Safandi dengan NIM 205231311. Perintah bekerja. Pandangan Al-Quran terhadap perintah bekerja dan mencari nafkah manusia adalah khalifah Allah di muka bumi. Dan Allah telah menundukkan semesta ini untuk kepentingan manusia. Sebagai khalifah, kewajiban manusia untuk membangun dunia ini dan mengeksploitasikan sumber-sumber alamnya dengan cara yang adil dan sebaik-baiknya. Al-Quran sudah menentang tindak malas dan menyia-nyiakan waktu, baik dengan cara berpangku tangan dan tinggal diam atau melakukan hal-hal yang tidak produktif. Al-Quran selalu menyeru manusia untuk mempergunakan waktu dengan cara menginvestasikannya dalam hal-hal yang menguntungkan, dengan selalu menggunakannya dalam tindakan-tindakan dan kerja yang baik. Orang yang tidak mempergunakan waktunya secara baik akan dicela dan dimasukkan pada golongan orang-orang yang sangat merugi. Maka penting kerja dan amal itu tidak akan pernah ditekankan. Islam selalu menyerukan pada setiap orang Islam untuk selalu bekerja dan berjuang, serta melarang segala bentuk praktek kemalasan dan hanya berpaku tangan. Dalam Al-Quran juga telah banyak perintah untuk bekerja, salah satunya dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105. Pengertian bekerja dan mencari nafkah. Usaha atau bekerja secara etimologi artinya kegiatan atau pekerjaan dalam bentuk umum. Secara terminologi sering digunakan untuk semua jenis pekerjaan manusia dan aktivitasnya. Sedangkan berusaha menurut muamalah adalah al-kasbu, yang berasal dari bahasa Arab yang berarti bekerja atau berusaha. Berusaha yang dimaksud ini adalah muamalah dan murabahah atau jual beli. Sedangkan muamalah berasal dari bahasa Arab dari kata amala yu'amilu muamalahtan dengan wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan, yang berarti saling bertindak, saling berbuat, saling mengamalkan. Secara terminologis, muamalah mempunyai dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas mempunyai berarti aturan-aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urutan duniawi atau pergaulan sosial. Dalam arti sempit, muamalah berarti aturan Allah yang diwajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Dengan bekerja, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, warganya berbagi kepada keluarganya, dan dapat memenuhi kebutuhan umat Islam pada umumnya. Hukum bekerja. Rezeki memang menjadi urusan Allah, dan kita sebagai manusia hanya diwajibkan untuk selalu berusaha sekuat tenaga sekaligus tidak merasa sombong dengan rezeki yang sudah didapatkan. Meskipun sudah berusaha sekuat mungkin, namun tanpa adanya campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bukan tidak mungkin jika rezeki tersebut tidak akan datang pada kita. Jika terlihat secara hakiki, maka hukum bekerja di dalam Islam adalah wajib dan ibadah sebagai bukti pengabdian serta rasa syukur. Dalam memenuhi panggilan ilahi,
supaya bisa menjadi yang terbaik, sebab bumi sendiri diciptakan sebagai ujian untuk mereka yang memiliki etos yang paling baik seperti yang ada di dalam Quran Surah Al-Kahfi. Etos bekerja dalam Islam. Seorang muslim yang dapat menghayati etos dalam bekerja dengan sikap dan tingkah laku berdasarkan ibadah dan prestasi yang baik, maka bisa dihasilkan dengan mengikuti beberapa etos bekerja dalam Islam. Yang pertama, istiqomah, kedua, jujur, ketiga, menghargai waktu, 4, komitmen dengan akad, akidah, dan iktikad, kelima, bertanggung jawab, keenam, pantang menyerah, dan yang terakhir, memperluas jaringan silaturahmi, dan sebagainya. Tujuan bekerja menurut Islam. Yang pertama, memenuhi kebutuhan diri dan keluarga. Bekerja di dalam Islam merupakan cara untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri dan keluarga seperti istri, anak, dan orang tua. Islam teramat menghargai semua itu sebagai sebuah sedekah, ibadah, dan amal soleh. Yang kedua, memenuhi ibadah dan kepentingan sosial. Apabila bekerja dianggap sebagai hal yang suci, maka begitupun juga dengan harta benda yang didapatkan dari bekerja. Alat untuk memuaskan kebutuhan dan juga sumber daya manusia lewat proses kerja merupakan hak orang yang sudah bekerja, dan harta dianggap sebagai salah satu bagian yang suci. Dijamin jika milik perorangan dengan fungsi sosial lewat institusi zakat, sedekah, dan juga infak menjadi sebuah dorongan kuat untuk lebih keras dalam bekerja, yang pada dasarnya merupakan penghargaan Islam pada usaha manusia. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari kelompok 1 mengenai konsep mencari nafkah dan bekerja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.